Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas hewan-hewan yang menguntungkan dan merugikan di bidang pertanian. Yang pertama adalah bekicot. Bekicot memiliki nama ilmiah Achatina pulica, termasuk dalam filum Mollusca yang berarti bertubuh lunak, dan dalam ordo Stylomatophora. Bekicot ini tinggal di tempat yang lembab dan ternaung dari sinar matahari, dan umumnya ditemukan pada daerah tropis yang lembab. Bekicot merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau ametabola, karena setelah menetas dari telur, bentuk tubuhnya sudah menyerupai bentuk tubuh dewasa. Bekicot ini dalam bidang pertanian merupakan hewan yang merugikan karena dapat memakan bagian-bagian lunak pada tumbuhan, misalnya pada bagian akar yang lunak, batang yang lunak, pucuk, daun yang lunak, serta bunga yang lunak. Bekicot mempunyai tipe alat mulut mandibulata yang merupakan hewan yang menggigit serta mengunyah makanannya. Bagian-bagian pada bekicot. Bekicot memiliki 4 antena atau tentakel. Ini antena atas, terdapat 2 antena, dan antena bawah juga 2 antena. Pada antena atas ini terdapat okuli atau mata, dan pada antena bawah itu berperan sebagai kemoreseptor. Di antara antena bawah itu terdapat 5 oris atau mulut, dan bergerak dengan menggunakan podium atau perut. Ini adalah bagian porus genitalis, dan pada bagian cangkangnya itu ini adalah ujung atau apex, dan pada lingkaran cangkang yang besar ini disebut subura, dan terdapat garis perkembangan yang disebut sumuriwa. Selanjutnya adalah Pheretima elongata, termasuk dalam filum Annelida yang berarti seperti gelang, dan dalam ordo Megadrillacea. Pheretima elongata merupakan jenis cacing tanah yang hidup di dalam liang tanah yang lembab, subur, dan suhunya tidak terlalu dingin, serta membutuhkan tanah yang memiliki pH 6-7,2. Pheretima elongata merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau ametabola karena sejak menetas dari telur bentuknya sudah menyerupai dewasa. Pheretima elongata merupakan hewan yang menguntungkan di bidang pertanian karena berperan sebagai dekomposer dalam tanah dan menyuburkan tanah yang akan membantu menyediakan hara bagi tanaman. Bagian-bagian pada cacing tanah. Pertama dengan bagian depan atau anterior. Pada bagian depan ini terdapat mulut, dan ini terdapat sedikit tonjolan yang disebut dengan cridalum, yang menjadi tempat terdapatnya kelamin pada cacing. Dan ini adalah bagian belakang atau posterior. Pada bagian posterior ini terdapat anus. Setiap bagian tubuhnya ini terdapat segmen. Yang membedakan antara bagian anterior dengan posterior adalah pada bagian anterior lebih runcing, dan pada bagian posterior lebih tumpul. Selanjutnya adalah kumbang koksi dengan nama ilmiah Epilagna admirabilis, termasuk dalam filum Arthropoda yang berarti hewan yang beruas, dan dalam ordo Coleoptera. Kumbang koksi ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola karena berkembang dari telur, larva, pupa, dan imago. Kumbang koksi memiliki tipe mulut pengunyah atau chewing, dan tipe alat mulutnya yaitu mengunyah dan menggigit. Kumbang koksi merupakan hewan yang menguntungkan di bidang pertanian karena berkinar sebagai parasitoid yang memangsa serangga hama seperti kutu daun dan apis. Bagian-bagian pada kumbang koksi yaitu yang pertama adalah kepala. Pada kepala ini terdapat mata, mulut, serta antena. Di bawah kepala ini yaitu adalah pronotum, dan yang berwarna merah mencolok dengan bintil-bintil hitam ini adalah elytra. Elytra berfungsi untuk melindungi sayap yang berada di bawahnya, dan terdapat kaki yang tertutupi oleh sayap dan elytra ini. Selanjutnya adalah belalang atau falanga, termasuk dalam filum Arthropoda yang berarti hewan yang beruas-uas, dan dalam ordo Orthoptera. Belalang ini menyukai kawasan alam terbuka dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya. Belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis bertingkat atau paurometabola karena sejak menetas dari telur menjadi nimfa yang memiliki bentuk menyerupai dewasa, di mana setiap pergantian kulit mengalami pertambahan ukuran tubuh dan sayap. Nimfa dan dewasa hidup dalam habitat yang sama dengan jenis makanan yang sama. Belalang memiliki tipe mulut pengunyah chewing, dan tipe alat mulutnya yaitu mengunyah dan menggigit. Belalang dalam bidang pertanian merupakan hewan yang merugikan karena memakan batang dan daun dari tanaman serealia, khususnya padi. Bagian-bagian pada belalang secara umum adalah head atau kepala, thorax atau dada, dan abdomen atau perut. Pada bagian kepala ini terdapat mata majemuk dan mata sederhana, antena, dan juga mulut. Memiliki sepasang sayap, itu sayap depan dan sayap belakang. Terus ini adalah femur, dan memiliki alat khusus untuk bertelur yang disebut ovipositor. Tubuh belalang beruas-ruas, dan ruas itu disebut dengan spirakel. Selanjutnya adalah kepik hijau dengan nama ilmiah Nezzara viridula, termasuk dalam filum Arthropoda dan dalam ordo Hemiptera.
Kepik hijau dapat ditemukan di seluruh daerah tropis dan subtropis, meliputi tanaman inang yang cukup luas, meliputi tanaman pangan, buah-buahan, tanaman hias, sayuran, bahkan beberapa jenis gulma. Kepik hijau merupakan hewan yang mengalami metamorfosis bertingkat atau paurometabola karena sejak menetas dari telur menjadi nimfa memiliki bentuk menyerupai dewasa, di mana setiap pergantian kulit mengalami pertambahan ukuran dan mengalami perubahan warna dan perubahan ukuran sayap. Nimfa dan dewasa hidup dalam habitat yang sama dengan jenis makanan yang sama. Kepik hijau memiliki tipe mulut penusuk dan berhijab atau piercing saking. Kepik hijau ini merupakan hewan yang merugikan di bidang pertanian karena menyerang polong dan biji kedelai, sehingga menjadi melempis, polongnya gugur, biji menjadi busuk hingga berwarna hitam. Bagian-bagian pada kepik hijau pertama adalah kepala atau head. Di bawah kepala ini terdapat pronotum. Pada kepala terdapat mata majemuk, antena, dan mulut, dan memiliki sayap berupa hemelitral dan memiliki kaki. Selanjutnya adalah serangga kaki daun atau disebut juga dengan leaf foot bug dengan nama ilmiah Acanthocephala terminalis, termasuk dalam filum Arthropoda dan dalam ordo Hemiptera. Serangga kaki daun ini disebut demikian karena memiliki kaki seperti daun. Serangga kaki daun ini dapat ditemukan di seluruh daerah tropis yang lembab dan memiliki tanaman inang meliputi kacang gude, pohon, padang rumput, dan semak. Serangga kaki daun merupakan hewan yang mengalami metamorfosis bertingkat atau paurometabola karena sejak menetas dari telur menjadi nimfa yang memiliki bentuk menyerupai dewasa. Setiap perkembangan menunjukkan pertambahan ukuran tubuh maupun sayap, dan nimfa serta dewasa hidup dalam habitat yang sama dengan jenis makanan yang sama. Serangga kaki daun ini memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap atau piercing saking. Serangga kaki daun merupakan hewan yang merugikan di bidang pertanian karena menyerang tanaman kacang gude dengan menghisap nutrisi pada tanaman tersebut. Bagian-bagian pada serangga kaki daun ini, yang pertama adalah kepala, dan pada kepala ini terdapat mulut yang berfungsi sebagai penghisap dan penusuk, dan ini adalah antena, dan memiliki 6 kaki, di mana 2 kaki akan berbentuk seperti daun dan memiliki sayap.